Jadi, siapa aja sih karakter anime paling tampan? Hey Nagemers, para Wibu Dinel, jumpa lagi bersama gue Asura dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Di episode kali ini, gue bakal kasih list gue soal 5 karakter paling tampan di anime. Dan itu menurut gue, ini agak geli sih, dimana gue cowok gitu, tapi gue ceritain cowok lain yang tampan gitu. Tapi nggak apa lah. Oh ya, ini akan sedikit spoiler yang ceritain beberapa karakternya. Mungkin kalian belum nonton animenya atau baca manganya. But ya spoiler alert, dan selamat menikmati. Singkat cerita, gue baru nonton Jujutsu Kaisen tuh awal tahun 2022. Dan gue baru nyampe episode ke-13. Dan belum kelar. Tapi, pas gue nonton, itu gue udah ngeliat satu sosok karakter gitu ya. Ini cakep banget, namanya Gojo. Dan dia itu keren abis. Mulai dari rambut, anjir, gue pengen banget punya rambut yang warnanya itu sama kayak Gojo. Style pakaiannya, sampai finalnya itu ke mata biru kristalnya. Yang ngebikin, Doi ini tampan dan keren abis. Pantes sih. Waktu penayangannya, mbak-mbak itu pada histeris sama mas-mas satu ini. Oh ya, buat yang nggak tahu Gojo, ya kali aja nggak tahu Gojo gitu. Ya, Gojo itu salah satu guru di anime Jujutsu Kaisen gitu. Anime yang hype abis tahun kemarin gitu. Dimana Mas Gojo ini super duper GG pas berantem. Ya walau dia selengean, agak sengak, tapi skill berantemnya itu tinggi banget. Dan ngejadiin dia itu penyihir papan atas. Atau yang terkuat sepanjang gua nonton animenya. Ya intinya bacot sama skillnya sebanding lah ya. Tapi sifatnya juga kali yang ngebikin para kaum hawa sampai tergila-gila sama Mas Gojo ini. Animenya asik juga. Gua yang bahas kali ya. Seru gak tuh? Telat sih, tapi gak apa lah. Next lah ya. Kalau gua sempat. Udah pada nonton Tokyo Revenger kan? Kalau belum, nonton Gi. Gue udah pernah bahas anime sama live action-nya di video ini sama ini gitu ya. Cek aja. Singkatnya, di Tokyo Revenger ini ada beberapa karakter yang gue suka, kayak Maiki sama Baji. Mereka berdua sama-sama tampan dan keren. Tapi karena Mas Bajinya mokat duluan, ya udahlah, kita bahas Mas Maikinya aja. Gua secara personal suka sama style rambut yang panjang. Makanya gua suka sama Maiki dan sama Baji karena mereka punya rambut yang panjang. Dulu gue juga pernah pakai rambut panjang, tapi karena satu dan lain hal, gua potong rambut dan jadi kayak yang kalian tahu sekarang gitu. Baik di manga, anime, sampai live action-nya, si Maiki atau Sano Manjiro ini modis abis. Nih contoh-contohnya, kalian bisa lihat ya, Maiki dalam mix and match gaya berpakaian dan pemilihan style rambut sampai warna rambutnya juga diperhatiin. Dan itu semua nge-enhance muka Maiki yang udah tampan dari awal. Ya, bahasa tongkrongan gua sih munda ganteng. Padahal Maiki ini kalau di ceritanya, yang di anime Tokyo Revenger, dia itu bos geng motor yang jago berantem dan cukup sering berantem. Tapi Doi masih keren aja abis berantem. Ya, gua nggak kaget sih kalau Mas Maiki ini punya banyak fans cewek. Ya karena emang punya damage pol-polan gitu. Doi emang dari anime yang udah agak lamaan tayangnya. Jadi kalau lu nonton anime gara-gara Jujutsu Kaisen gitu ya selama 2 tahun terakhir gitu, bisa jadi lu belum nonton animenya, bahkan belum baca manganya. Jadi simpelnya Masamune ini mau balas dendam gitu sama si Aki. Siapa Aki? Aki tuh cewek yang dia taksir pas masih kecil dan Masamune ditolak. Simpelnya gitu, gua nggak mau spoiler di sini. Nah, si Masamune akhirnya mulai memperbaiki diri yang awalnya gembul dan kurang tampan, jadi mas-mas ikemen yang kayak gini. Dan itu nggak mudah, dia harus jaga pola makan dan olahraga. Sampai akhirnya jadi tampan. Dan Doi merasa siap buat balas dendam ke Aki. Ya sisanya nonton dan baca sendiri. Intinya anime ini tuh bagus banget, gue suka gitu. Sayang animenya itu baru ada 1 season. Mungkin kapan-kapan gue jelasin juga ya, gue review gitu sama manganya. Asik gak tuh? Oh ya, ngomong-ngomong tampan dan keren, abis nonton anime ini dan ngeliat ketampanan mas-mas yang gue sebutin sebelumnya, akhirnya gue mulai ngebenerin pola hidup gue, kayak si Masamune pelan-pelan. Jadi gue mulai defisit kalori, olahraga, dan ya gue mulai ngerawat muka akhir-akhir ini. Nah, kebetulan gue punya masker wajah yang ngebantu ngerawat muka gue. Dan ini dari Scarlett, bro. By the way, ini tuh produk baru dari mereka, ada Herbalism Mugwort Mask sama Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Nah, gue tunjukin cara pakainya, sekalian gue jelasin gitu ya. Pertama ya cuci muka dulu sebelum pakai maskernya. Terus aplikasiin maskernya ke muka yang rata ya, jangan sampai kena mata sama bibir. Oh ya, maskernya ini cukup unik dimana kalian bisa pakai keduanya dalam satu wajah. Jadi yang ini, yang hijau nih, yang Mugwort itu dipakai di area T-zone karena ini cenderung lebih berminyak. Terus yang Seriously Shooting ini dipakai di daerah hidung ke pipi gitu biar lebih lembab. Oh ya, by the way,
kalian tuh di packingannya dapat spatula kecil kayak gini nih, buat ngebantu ngaplikasiin maskernya ke muka kalian. Bagus, ada tempat kecil diselipin, genius. Yaudah, terus diemin deh maskernya selama, kalau di kotaknya sih ditulisnya 15-20 menit. Aduh lama Ombil. Ya kalau lu nunggu maskernya sambil diem terus cengok gitu ya bakal lama. Cengok tuh kayak gimana? Cengok kayak gini nih. Yaudah, gue kasih tips menunggu. Biasanya pas maskeran nih, gue nunggunya sambil diselingin main game. Atau ya cara paling top gue itu ya sambil nonton anime. Tanpa opening sama tanpa ending. Ya kira-kira kan tuh 18-20 menit. Jadi ya pas lah ya. Nah pas sudah kelar nonton satu episode anime, tinggal lanjut cuci muka gitu ya, terus ngeringin pakai tisu deh. Kalau gua sih cuma ditetep aja ya bagian yang basah-basah tadi habis cuci muka. Nah karena kulit muka gua cenderung berpori-pori besar gitu ya, dan berminyak, tapi emang keadaan kulit normal manusia itu cenderung berminyak sih. Jadi ya pas banget nih, gua pakai masker dari Scarlett. Nah, abis pakai masker ini tuh muka gue jadi lebih segar gitu ya. Terus lebih lembab juga daripada cuman cuci muka pakai sabun biasa yang gue pakai gitu, tanpa maskeran. Terus minyak-minyak yang ada di muka gue tuh jauh berkurang dan kebetulan gue ada jerawat nih. Ada jerawat. Dan ini radangnya juga berkurang, gokil. Terus, ini maskernya nih, itu baunya nggak ada men, gitu, nggak bau aneh-aneh men, bau netral. Itu terus teksturnya juga lembut parah gila. Jadi ya kalau lembut gini enak banget pas diolesin ke muka gitu. Dan itu semua karena kandungan maskernya ngebantu ngebersihin, ngelembapin dan ngerawat kulit wajah. Ini gue tunjukin aja kandungannya di layar gitu ya. Banyak banget gitu, nggak bisa gue tampilin semua mungkin. Tapi santai aja, aman kok karena dua produk ini itu udah ada BPOM-nya. Nomornya gue tunjukin juga deh. Nih. Oh ya, walau ini itu ada green tea-nya gitu ya. Ini tuh bukan minuman aja, jadi jangan diminum. Karena bukan itu fungsinya. Ya udah, kalau kalian mau samaan kayak gue nih, kalian bisa cek di kolom deskripsi buat info lengkapnya dari Scarlett. Secara personal, gue sendiri lebih suka sama yang hijau ini, yang Herbalism Mugwort Mask. Karena ada green tea-nya, dan kebetulan gue suka green tea. Walaupun begitu, ini bukan dibuat diminum. Ingat, bukan buat diminum ya. Walau warnanya sama, jangan diminum gitu. Oke? Lanjut. Sotoy lu, Bill. Gitu ya. Noctis kan dari game. Kok bisa masuk list lu gitu? Anda yang sotoy. Gitu, Anda yang sotoy. Walau gue fanboy gitu ya, fanboy Final Fantasy gitu ya. Tapi gue nggak sebego yang kalian kira gitu. Buat Final Fantasy 15 itu dibagi ke beberapa macam format. Selain game tentunya, ada movie yang Kingsglaive, movie animasi, ada manga, ada novel. Nah kebetulan animenya tuh dibagi ke dalam 5 episode. Jadi clear ya. Jadi kalau lu masih ngata-ngatain gue, lu yang sotoy. Dan kenapa gue masukin pangeran boyband ini? Ya selain tampan dan keren, kebetulan gue juga lagi namatin Final Fantasy 15. Yang gue baru aja beli dari sale kemarin. Tapi beneran deh, ceritanya gue cukup suka. Ya grafis sama gameplaynya itu cukup bagus. Walau game ini itu keluaran tahun 2016. Kenapa gue jadi bahas game gitu? Harusnya ini kerjaan si Clarus gitu. Balik lagi gitu ya. Dan di animenya juga diceritain Prompto, yang perjuangannya mirip-mirip sama kayak si Masamune tadi. Tapi gue lebih suka sama stylenya si Pangeran Noctis. Apalagi yang Noctis hampir terakhir gitu ya, yang tampilannya kayak gini nih. Beneran deh, kalau lu punya duit gitu ya, punya PC yang bagus gitu, yang lumayan lah, nggak bagus lah, minimum requirement gitu, coba lu main gamenya deh. Walau ini game 2016 gitu ya, tapi seru anjir. Gue udah habisin 25 jam lebih gitu buat main game ini gitu. Ya gitulah. Sebenarnya gue bingung nih, mau masukin Oikawa Haikyuu apa Levi Attack on Titan. Tapi setelah gue berpikir panjang gitu ya, gue bakal masukin Oikawa aja ketimbang ya Levi. Soalnya anime Attack on Titan tuh jadi gak kurang. Beda lah sama anime Haikyuu yang malah improve jauh kualitas animenya pas season 4. Oh ya,
Overall, anime Haikyuu itu dipenuhin mas-mas tampan. Jadi cocok lah ya. Kalau banyak cewek-cewek suka sama Haikyuu. Karakter kesukaan gue tuh sebenarnya si Kuro dari Nekoma. Selain kucing gitu ya, stylenya emang bagus. Tapi kalau buat karakter yang mewakili ketampanan di anime ini tuh nggak ada yang lebih pantas daripada Mas Oikawa ini. Selain tampan, tinggi, dan keren tentunya. Oikawa tuh walau tahu dia nggak lahir dengan bakat dan kalah jauh dari Kageyama, tapi dia nggak berhenti dan bisa melampaui batasan. Jadi ya kayak anime kesukaan bos gua, Plus Ultra gitu ya. Terus, Oikawa tuh keren banget pas yang ada di anime Haikyuu season 2. BTW, gue lebih suka Haikyuu itu pas season 2 gitu ya, yang ngelawan Aoba Josai daripada di season 3 yang pas ngelawan Shirato Rizawa. Walau gitu, Oikawa tuh punya sifat yang sedikit kekanak-kanakan. Tapi harusnya kalau menurut gua nih, setelah nonton animenya itu malah bikin cewek-cewek suka sama Oikawa. Dan itu dia list gua sementara ini. Ya udah sih gitu aja. By the way, ada husbu kalian masuk ke list gua nggak? Kalau iya, kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar. Atau kalian juga bisa bikin list kalian sendiri loh. Sip, makasih udah mau nonton video ini, gitu ya, video list tentang mas-mas tampan. List ini mungkin bisa berubah suatu saat karena anime nambah lagi dan mungkin mas-mas tampan lainnya akan datang gitu. Dan list gua bakal berubah. Semoga kalian yang cowok-cowok nih itu bisa setampan mas-mas anime gitu. Biar mungkin dapet cewek anime. Dan inget, tampan tuh butuh proses gitu ya. Tampan butuh proses, nggak ada yang instan. Ya udah, tonton video Wibu Lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe di Insta Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Follow Instagram gua @admin_asura. Ya udah, itu aja sih dari gua. Dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye.